Karena dari kopi aku bisa banyak kenal orang, bercerita, saling sharing, ya penghubungnya kopi. Oh iya, Sungkaro punya buku tabungan punya. Isinya ya nggak tahu. Pertama kali aku buka magang di rumah itu, aku cuma modal satu buah grinder seharga dulu zaman itu 600-700 ribu sama sebuah dripper V60 nggak nyampe 100 ribu sama ketel gooseneck tuh cuma 150 ribuan sama kompor pun aku pinjem ke mamaku. Ya udah modal kok sampai sejuta loh itu deh. Aku sama Novi dulu beda agama. Yo guys, welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di Denpasar, tepatnya di Kopi Magang. Kopi Magang ini baru tempatnya, Kopi Magang Sanglah. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial ini adalah seorang barista dan owner coffee shop yang terkenal di Denpasar. Wah, pokoknya kalian nggak perlu ragu lagi. So, ladies and gentlemen, please welcome Herda. Halo. Herda, gimana kabarnya ya? Mantap. Gimana kabar deh? Seperti biasa, selalu baik. Nah guys, kalau kalian pengen lihat gimana sih penampilan seorang barista dan owner terkenal di Denpasar, ini lihat nih. Rambutnya harus gondrong gitu ya. Nggak harus sebenarnya, cuman keadaan pak. Ya nggak kelihatan gitu loh. Yoi. Nah guys, sekarang kita disponsori oleh banyak banget brand-brand terkenal nih Daya. Siapa sih nggak tahu Barbarianis? Yes, kita kedatangan sponsor yang sangat keren, Barbarian. Ada rasa pineapple, ginger, dan apple basil. Dan jangan lupa, kita juga disponsori oleh brandnya Beli Herda. Kopi Magang dong. Ya, kopi Magang. Ini kopi apa ini, Om Herda? Ini kopi susu rempah. Signaturenya Kopi Magang sih. Wih, mantap banget, segar bangetnya siang-siang ini kita ngopi susu. Nah, lagi satu ini, apa ini Om Herda? Nah, ini salah satu menu favorit sih di sini untuk cemilan ya. Ini pisang goreng green tea. Wih, mantap ini. Jadi kita buat kayak pisang nugget gitu. Dia crispy manis gimana gitu ya. Aduh. Alright, Om Herda. Keren banget. Om Herda bisa show to us gininya, sosmednya atau semuanya di sini? Kalau untuk Kopi Magang sendiri ada @kopi magang. Terus untuk roast beer kita ada Magang Roastery. Terus kita juga ada Magang Kitchen kalau yang mau take away makanan mungkin. Wih, keren. Gojek GoFood-nya ada nggak? Ada dong. Kalau ada. Di Gojek Kopi Magang, Gojek dan Grab sih Kopi Magang. Nah, kalau di Grab sendiri kita udah ada dua yang masuk ke Grab. Yang di Sanglah sama yang di Setiap Malam. Oh iya, mantap. Jadi keren. Yang mana yang terdekat aja deh. So guys, kalian jangan lupa untuk follow IG-nya Om Herda di sini. Serda.fharja. Nice, mantap. Dia udah nikah ya, jangan diganggu. Ini boleh lah. jangan. Istri dia teman baik gue. Jangan. Oke, Om Herda, bisa jelasin who is Om Herda? Saya bukan siapa-siapa. Saat ini saya owner dari Kopi Magang, Magang Roastery juga. Saya roaster sama founder. Saya barista dari 2015 sampai sekarang. Wih, owner merangkap barista. Yoi. Merangkap one man show, Pak. Mantap banget. So, Om Herda, kita mau nyoba mana ini dulu? Mau nyoba minuman dingin apa minuman beralkohol dulu? Bebas sih. Bebas ya. Ngopi dulu deh. Ngopi dulu, ayo. Seger-seger gitu. Yo, ini guys, enak banget nih. Cos dulu kalau gitu nih, cos. Jadi tangguin ya deh. Nggak apa nih, mantap nih. Guys, by the way, kalau agak berisik, maaf banget ya, soalnya kita di jalan soalnya. Yoi. Kita semi outdoor gitu. Tongkrongan anak Denpasar banget nih. Oh iya, Kopi Magang Sanglah nih baru buka sekitar 6 hari.
Dari hari Sabtu kemarin sampai sekarang hari Kamis, ya baru 6 hari sih. Wih, keren banget nih. Ada promo-promonya nggak hari ini? Sampai hari ini terakhir itu beli 2 minuman dapatnya 3. Jadi mesen 3 bayar cuma 2 doang. Wih. Terus mulai besok sampai 10 hari ke depan deh, kita bakal bagi-bagi kopi susu gratis untuk 10 customer pertama. Wih, mantap banget. Ya mampir lah, mampir. So guys, kalian yang nonton video ini jangan lupa mampir di Kopi Magang Sanglah, di sini ada. Mantap. Wih, enak loh. Enak banget kopinya. Buat cewek-cewek nih, habis minum kopi ini dijamin selain nggak ngantuk, sange. Karena ada rempah-rempahnya, men. Oh gitu ya? Membangun Anget-anget gimana gitu. Iya. Aduh. Aku yang cowok aja dah ngerasa kayak nyaman gimana gitu. Iya sih, kenapa aku pilih kopi rempah? Karena katanya rempah itu bisa meningkatkan vitalitas. Nice. Terus apalagi ditambah dengan kafein dan beberapa zat dari kopi, emang beneran manjur deh. Aku udah coba sih. Kalau bartender sama barista udah ketemu, masuk ide-ide Oh gitu. iya, ada satu lagi. Salah satu inspirator kenapa aku buat kopi susu rempah tuh sebenarnya dari Gede loh. Dulu Gede punya Kok spice aku nih? syrup. Jadi resep spice syrup ini sebenarnya dari Gede. Oh gitu? Jadi sebelum dia berangkat 4 kali dari Kuwait, apa sebelum berangkat dari Kuwait? Bahrain di Arab nih. Oh ya, Bahrain ya. Iya. Bahrain. Jadi 2018 kalau nggak salah. Iya. Gede pernah main ke tempat saya yang di Kedondong. Gede buatin Gede ngajarin saya untuk buat spice syrup. Akhirnya kepake sampai sekarang. Wih. Wah, berjasa banget ya Gede ini. Thank you. Kita sharing gitu. Sharing. Daripada ilmu kependam, mending kita bagiin, men. Karena aku nggak pakai juga kan kayak gitu. Makasih banyak loh Gede. Wih. Inspirasi banget deh. Sharing is caring. Gitu. Nah, sekarang malah mulai jarang loh orang yang mau untuk berbagi ilmu, berbagi apapun lah, berbagi pengalaman. Sekarang itu lebih banyak orang yang saling sikut. Iya. Sebenarnya kan harusnya kita lebih banyak berbagi, lebih banyak sharing. Kita kuatkan dulu industrinya, nanti baru customer pasti datang kok. Kita udah punya rezeki masing-masing. Iya. Jadi kalau bisa saling menguatkan, saling membantu, kenapa harus sikut-sikutan? Itu dengar ownernya ngomong langsung itu. Harus gitu. Kalau aku sih tipikalnya suka berbagi gitu dah. Karena gimana bilang ya? Kalau kita punya ilmu terus kita pendam-pendam, kita nggak explore, nggak kita kembangkan lagi, kan mati ilmunya aja. Aku ada ya beberapa ilmu ya sharing ke Erda mengimplementasikan lebih lagi. Gitu. Oke. Namanya juga pengusaha kan, tugasnya hanya berusaha. Iya. Yo, mantap itu. Oke dah. Gimana keadaanmu sekarang ini dah? Ya, kita di badai yang sama sih, cuman kita tidak di dalam perahu yang sama. Kita merasakan imbas-imbas dari kondisi pandemi sekarang ini. Ya, as you know lah, gimana kondisi ekonomi Indonesia, Iya. khususnya Bali dan Denpasar saat ini. Kayak gitu. Jadi ya besarnya pasti berimbas. Tapi anak-anak nongkrong masih kah di sini? Sekarang sih syukurnya ya aku sudah punya beberapa customer loyal dari tempat-tempatku yang kemarin. Jadi mereka juga sering muter sini ke store-store yang lain. Gitu. Gitu ya. Ya saat ini sih karena di sini juga baru masih ngandelin kolega lah lewat. Iya, mantap. Dah, kita coba nih. Kita udah nyoba kopinya, sekarang kita nyoba alkoholnya nih sedikit. Wah, mantap nih. Kita ada siapin 2 cup. Kita taruh sini aja. Wah keren nih flaskinya. Barbarian. Handcrafted cocktail. Yo, spesial kita dapat endorsement hari ini. Oke, kita mau coba nanas ginger nih udah. Nanas ginger.
buat bos ownernya dulu. Yos. Nah, boleh nanya nggak deh? Boleh. Barbaria ini produk dari mana? Produk sebenarnya ini produk dari Arak sebenarnya. Maksudnya Based in Arak sebenarnya. Tempatnya itu adalah di Gianyar. Oh, di Gianyar. Iya. Tempatnya di Gianyar nih. Nah, terus base ingredientnya ini pasti dong arak. Siapa sih nggak tahu. Nah, terus flavornya bermacam-macam nih dah. Kebetulan kita baru buka 2 flavor. Yang pertama adalah nanas ginger dan apple basil. Jadi saat ini baru ada 2 flavor ini. Yuk, baru ada 2 flavor. Nah, pemesanan gimana nih? Woi, Kan- pemesanan gampang banget, bisa pesen aku bisa pesen di sini keren, juga keren, di keren, Barbarian Culture dan bisa di mana-mana aja. Kita juga ada sih beberapa outlet udah kita taruh juga Oh, Barbarian ini. So, jangan lama-lama lagi, kita coba dulu. coba ya. Yo, cheers. Smooth, kayak nggak minum arak gitu loh. Iya benar. Masih Seperti ada dulu gitu. iya, masih ada sensasi araknya sedikit. Ada Ada nggak yang garuk panas itu enggak sih? Mm-mm. Terus nanasnya kenceng banget nih. Karena nanas ini nanas fresh ya, Oh. gitu. Nanasnya fresh banget nih, enak jadinya. Mm-mm. Karena nggak pakai jus-jus gitu, no. Oh. Di infuse ya tepatnya. Arak di infuse, udah di infuse beberapa hari, kemudian disaring lagi, udah disaring, tambahin citrus and sedikit flavor. Asamnya nggak asam-asam citrus itu ya? Iya, tambahan citrus. Karena ini koktail kan biasanya. Iya. Koktail kan minuman campuran. Wah, mantap sekali. Anget gingernya berasa banget. Iya. Aftertaste kena dia. Iya. Nah, enaknya lagi sebenarnya kalau dingin nih. Wih, mantap banget nih. Keren. Sambil ngobrol kita sambil minum ya. Kita sekarang nyobain yang apple base. Apple basil. Jangan banyak-banyak ya, udah dikit-dikit aja biar nggak gini nanti ownernya biar nggak mabuk nanti. Ngobrolnya jadi ngacil. Iya. Kalau banyak-banyak minum kopi nggak apa-apa. Yoi. Oke, cheers. Smooth. Nice. Gimana dah? Flavornya. Apple-nya berasa tapi sweet banget ya. Sweet apple, ada acidnya. Terusnya basil. Rekomendasi nggak? Gua udah komen banget nih. Hai, mantap. Oke. Erda, sambil kita minum sambil kita cerita-cerita dia. Oke. Dah, bisa ceritain nggak sejarahnya kopi magang nih? Gimana sih? Kopi magang. Nah, dari mana dulu ya? Dari nama deh. Iya, iya. Kenapa namanya kopi magang? Pasti kalau dari Gede atau teman-teman yang lain menyimpulkan kopi magang itu apa? Kayak Nama kopi magang. tempat latihan seseorang yang akan menjadi barista, yang pengen menjadi barista. Di sini tempat aku persepsinya seperti Seperti itu itu, ya. iya. Namanya magang kan training kan gitu. Banyak yang menganggap seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kopi magang itu adalah singkatan. Kopi masuk gang. Gitu ya. Jadi magang itu masuk gang. Kenapa namanya kopi masuk gang? Karena awal kopi magang itu berdiri itu sebenarnya di dalam rumah, di teras rumahku. Oh iya, aku ingat. Kebetulan rumahku itu masuk gang. Jadi biar apa ya? Biar simpel tapi mencirikan si tempat ini. Kopi magang. Kopi masuk gang. Akhirnya oke. kebawa lah sampai sekarang, meskipun kita sekarang sudah tidak di dalam gang. Gitu. Oke. Aku kira tuh kopi untuk orang training, mau nyoba Iya, training di banyak sini sih yang, gitu. berpikiran seperti itu. Oke. Nah, kopi magang itu berdiri pada 21 Agustus 2017.
Jadi 21 Agustus malam itu kita udah 4 tahun. Oke. Nah, awal berdirinya tuh di Jalan Sulatri Kesiman, di rumahku. Jalan 4 bulan dari berdiri itu kita mencoba peruntungan. Kita sewa toko kecil ukuran 3x3 kalau nggak salah itu, di daerah Satria. Satria itu di Jalan Kedondong, dekatnya Pasar Burung. iya, Pasar Burung Satria. Pas jalan sebelah Pasar Burung Satria. Di sana kita coba peruntungan dan alhamdulillahnya jalan lah. Iya. Jalan dengan lancar. Akhirnya kita memberanikan diri kontrak toko di Jalan Mahendra Data. Oh ya, 19. di samping jalan raya besar itu ya. Di jalan besar itu. Oke. 2019 kita pindah ke Mahendra Data. Nah, akhir 2018 kita pindah ke Mahendra Data sampai pandemi masuk ke Indonesia itu Maret 2020. Ya, betul. Maret 2020 kita mencoba untuk tetap struggle, survive. Akhirnya kita tumbang di September 2020. Kenapa tumbang? Gimana ya? Market berubah, daya beli masyarakat berubah, prioritas masyarakat juga bukan ke nongkrong lagi, tapi lebih ke kebutuhan pokok. Nah, selain itu juga mungkin lebih banyak pilihan ya, tempat nongkrong yang lebih asik, tempat nongkrong. Ya kita tidak bisa menutup mata tentang ya. Jadi mungkin aku anggap itu mungkin magang yang belum bisa beradaptasi nih. Gitu. Kita tutup yang di Mahendra Data, kita mencoba untuk join sama warung makan di Abian Base. Oke. Nah, anggaplah kita sama-sama balik lagi ke yang saya bilang tadi, kita di badai yang sama, cuman kita tidak di perahu yang sama. Masalah setiap orang pasti berbeda kan. Nah, kita mencoba untuk ayo deh cari temen yang berjuang bareng gitu. Saya diajaklah sama salah satu rumah makan di Abian Base, Dalung itu. Iya. Kita jalan di sana 6 bulan, akhirnya dia give up, dia menyerah. Kenapa? Nggak tahu sih, dia punya alasan sendiri ya. Dia menyerah, dia nggak mau melanjutin tempat itu. Ya udah, akhirnya kita keluar dari Abian Base, kita coba buka di salah satu tempat gigs musik, event-event musik itu di Denpasar sampai sekarang. Nah, tempatnya itu di Peguyangan, nama tempatnya Warnong Musik. Oh, Warnong. Orang-orang Denpasar, apalagi anak-anak underground, punk, metal pasti tahu Warnong Musik. Nah, sekarang kita buka kopi di sana. Nah, kita buka di sana, akhirnya aku mikir dong, alat-alat yang dulu di Mahendra Data itu banyak banget. Aku bingung, mau diapain ya alat-alat? Nggak mungkin aku jual dong, aset gitu. Daripada aku jual aset, coba deh aku buka di Sedap Malam. Nah, Sedap Malam itu kebetulan orang tua punya usaha di sana, klinik alternatif. Dan ditawarin, kalau kamu mau, coba deh buka di sini gitu. Pasien papa banyak yang nungguin dan siapa tahu mereka pengen ngopi, pengen ngemil gitu. Jadi kita buka di sana. Gitu. Terus kita buka di sana. Aku karena sekarang lancar sih. Akhirnya kita memutuskan untuk buka di sini, di tempat yang sekarang. Jujur kita tuh nggak pegang duit sama sekali loh deh. Wih, gimana dong caranya tuh? Ya modal nekat. Nekat gimana maksudnya? Kita yakin aja kalau kita bisa buka. Oh, gitu ya? Karena semakin kita yakin, semakin kita punya effort dan kekuatan untuk kita lebih berusaha untuk mewujudkan. Gitu. Prinsipnya yang penting yakin aja dulu. Entah itu rezeki dari mana ya Tuhan yang ngatur. Yang penting kita yakin, kita berusaha. Gitu kalau owner asli itu harusnya kayak gitu guys. Nggak gitu sih ya. Terus kalau boleh ngomongin nominal nih ya. Orang kan banyak yang bilang, banyak yang berpikir aku usaha harus ada modal dulu. Modal materi loh ya. Harus ada modal materi dulu sekian puluh juta. Kalau menurutku itu nggak berlaku di magang sih. Kenapa? Karena jujur pertama kali aku buka magang di rumah itu
aku cuma modal satu buah grinder seharga dulu zaman itu 600-700 ribu sama sebuah dripper V60 nggak nyampe 100 ribu sama ketel gooseneck tuh cuma 150 ribuan sama kompor pun aku pinjem ke mamaku Ya. ya udah modalku sampai 1 juta loh itu deh untuk buka magang pertama di rumah tuh. Jadi ya modal yang paling penting itu niat. Oke. Karena dengan kita niat, dengan kita yakin, kita akan lebih berusaha. Oke. Gitu. Oke. Itu sejarah kopi magang guys ya. Keren banget. Nah, next question nih. Dulu kan kamu seorang barista. Coba dong ceritain sejarahmu menjadi barista dan bisa jadi sekarang gini. Dari mana ya? Dari Mulai. mana ya? Nah, aku dulu menjadi cerita tentang hubunganku. Jadi kalau kita ngomongin barista, Go ahead. nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Jadi aku sama istriku tuh pacaran 2014. Dia masih SMA. Oke. Nah, dia lulus SMA, dia kerja di beberapa tempat dan akhirnya dia kerja di salah satu coffee shop di daerah Kedampang, Kerobokan. Berhubung dia kerja di sana, jadi kan otomatis aku sering dong antar jemput. Yo. Awalnya cuma antar jemput doang. Akhirnya karena dulu pada saat itu aku masih jadi seorang fotografer, guys. Nah, dulu basicku fotografer. Jadi kan aku sering bawa editan, maksudnya aku sering ngerjain editan, sering ngerjain ngebuat album segala macam, desain. Nah, kalau aku di rumah itu suntuk dong, inspirasi itu kurang gimana gitu. Itu memutuskan untuk ya udah deh aku kerja dari tempat kerja Sinovi aja gitu. Jadi aku bawa laptop dengan laptopku ke sana buat aku ngedit. Jadi aku dia kerja, aku nongkrong gitu. Oh, modus guys. Ya, iya. Terus Sambil nungguin kan biar pacar nggak dicolek-colek gitu. aduh. Jadi gitu akhirnya dari sana karena tiap hari ke sana kenalah sama si ownernya. Nama ownernya kebetulan ownernya itu jebolan sekolah kopi yang cukup ternama di Indonesia. Boleh sebutkan merek? ABCD Coffee. Siapa sih nggak tahu ABCD Coffee di Indonesia? Ngeri banget. Nah, si owner ini dulu ke sekolah di sana. Dan harga kelasnya itu nggak main-main loh. Mungkin sekarang bisa dapat mesin kopi single group. Tuh. Jadi ya akhirnya dia menawarkan untuk karena kan aku sering banget pesen menu yang sama gitu. Nggak mau buat sendiri gitu. Aku punya basic. Saya nggak bisa kak gitu. Mau belajar nggak gitu dia? Boleh kalau dikasih gitu. Akhirnya ya karena lihat awal aku suka kopi itu karena lihat Novi nge-TR keren ya kopi bisa digambar-gambar gitu. Oke. Gitu. Habis itu akhirnya belajar, mulai masuk ke dunia itu baru tahu. Ternyata kopi itu nggak cuma tentang kopi hitam yang digambar loh. Jadi si kopi hitamnya sendiri, basicnya sendiri kita mengenal dengan kata espresso. Nah, espresso sendiri itu banyak banget faktor penentunya. Gitu. Di sana mulai belajar, semakin dipelajari semakin buat penasaran, semakin ngerasa kayak, aku goblok ya, gak tau apa-apa gitu. Terus satu faktor aja yang kelewat, satu faktor aja yang nggak pas bakal merubah rasa kopi. Kayak espressonya nggak pas, atau steam susunya nggak pas, atau foamingnya nggak pas, itu berubah loh rasa kopi. Oke. Gitu. Akhirnya mempelajari lagi, akhirnya mulailah dikenalkan dengan manual brew, coba nyeduh. Karena kan kita pikir kopi hitam itu rasanya cuma pahit. Bayanganku dulu gitu dong. Iya. Oh, kopi hitam pahit nih. Ternyata begitu nyoba, rasanya nggak cuma pahit ya. Gitu. Ada asam, ada manisnya, ada rasa buahnya. Kan kita aku mikir dong, dari biji kopi yang biji kopi kok bisa keluar rasa ini, kok bisa rasanya bermacam-macam, apa nih itu, maksudnya apa sih yang mempengaruhi. Akhirnya mulailah aku belajar manual brew. Dari sana mulai mendalami,
akhirnya ya jatuh cinta ke manual brew. Oke. Nah, jadi akhirnya singkat cerita dari 2015 tuh akhirnya aku belajar di tempat kerja Novi dan dipakai untuk membantu mereka daily worker. Oke. Part-timean di sana. Setiap mereka tuh sering banget ada event, jadi setiap ada event aku pasti disuruh bantu. Dan kalau ada yang libur aku juga disuruh backup. Jadi kita dari sana mulai belajar kopi dan mendalami. Akhirnya 2017 memutuskan untuk udahlah daripada aku nongkrong ngabisin duit, coba deh buka di rumah gitu. Karena aku dari 2015 sampai 2017 tuh aku mulai beli alat kopi buat penyeduh-nyeduh di rumah. Nyicil sedikit-sedikit. Nyicil sedikit-sedikit. Beli biji-biji kopi. Nyeduh-nyeduh di rumah, ngulik-ngulik di rumah, akhirnya memantapkan diri untuk kalau cuma aku yang menikmati, buat apa? Aku pengen dong teman-temanku datang dan kita bisa sharing, kita bisa diskusi tentang mindset mereka tentang kopi dengan pemahamanku tentang kopi. Ini deh kita sama-sama ngobrol, sama-sama untuk sharing gitu. Karena basicnya aku suka ngobrol, aku suka sharing. Ya mulai undang teman-teman satu-satu. Mereka akhirnya mendukung untuk, ayolah buka aja biar lebih banyak orang yang bisa aku ajak ke sini. Agustus 2017 memutuskan untuk buka di rumah. Oke. Dan lucunya lagi, setelah aku buka di rumah 2017, 2018 aku kerja di salah satu perusahaan besar, sama gede sih. Aku nggak tahu. Aku kerja di Pepito 2018. Nggak tahu, sumpah. Jadi Nggak tahu, bener. Mei atau Juni 2018 tuh aku kerja di Pepito. Pepito mana? Aku dulu pertama ditempatin tuh Pepito Tebongkang. Nah, Jauh. sudah nyaman di Tebongkang, dilempar ke Denpasar, Popular Hayamuro. Oh iya. Dekat Renon ya. Sana aku nggak lama sih Pepito, sekitar 6 bulan. Nah, setelah dari Pepito itu aku malah sebelum dari Pepito aku pernah kerja lagi. Aku kerja di kalau ngomongin pengalaman tentang barista ya, aku kerja di Prerenan. Ada salah satu coffee shop, sampai sekarang masih ada kok. Coffee shop keren itu. Lalu setelah masuk Pepito, di Pepito itu aku banyak pengalaman. Aku ikut sertifikasi barista. Jadi pada tahun itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mengeluarkan kebijakan, Presiden mengeluarkan kebijakan untuk mensertifikasi profesi barista. Jadi 2018 aku coba ikut dan alhamdulillahnya lulus, berdua sama Novi, dua-duanya lulus. Dari 2018 sampai sekarang aku tersertifikasi sebagai barista yang kompeten. Keren tuh. Nah, setelah keluar dari Pepito, fokus lagi ke kopi magang. Karena waktu itu kopi magang udah ada satu cabang dan ada 3 staff. Jadi kan aku ngerasa, udah bisa autopilot nih. Aku bingung mau ngapain. Akhirnya aku ngelamar jadi barista lagi untuk memperkaya Ilmu dan memperkaya diri. Intinya sih bisnis jalan, kuli jalan gitu. Intinya sih aku pengen tahu sih gimana sih standar di perusahaan besar itu. Bagaimana sih perusahaan besar itu menjalankan bisnisnya hingga bisa sebesar itu. Itu yang pengen aku pelajarin. Kenapa aku melamar di Pepito. So you copy that knowledge to kopi magang gitu ya? Kalau di kopi 100% nggak bisa lah ya, karena kan bidang bisnisnya berbeda. Pepito dia retail. Kalau kopi magang kita lebih ke food and beverage dan service. Nah, jadi aku ambil bagaimana mereka men-treat customer, men-treat customer, gimana cara mereka melayani, itu yang ku salut banget sama Pepito. Gitu. Jadi customer adalah raja, tapi penjual adalah dewa. By the way, aku juga kerja di Pepito dulu. Aku nama gede kan di Pepito. Iya betul banget. 2018 aku ingat banget kenal gede pertama itu aku main ke Pepito Cafe. Iya. Dan pada saat itu ada salah satu event latte art di Denpasar. Yang ngadain itu komunitasku juga. Aku ikut beberapa komunitas ya. Jadi salah satu komunitas itu ngadain kompetisi latte art.
Dan aku ingat banget gede sama istriku, pacarku dulu, Iya, sekarang jadi istri iya, ya. iya. Istriku jadi peserta di sana. Akhirnya kita ketemu di sana, kita ngobrol banyak, akhirnya akrab sampai sekarang. Oh, yang di Renon ya? Iya, di Pojok Sudirman. Pojok Sudirman. Oke. Nah, dan sekarang store crew Pojok Sudirman juga sih, Kapital itu. The best nih, the best. Aduh. Mantap. Ya jadi gitulah singkat ceritanya seperti itu. Keren banget ya, keren banget nih. Lanjutnya, next question nih ya. Statusmu sekarang gimana nih? Status apa dulu nih? Status pernikahan, status jangan sosial bilang media. jangan bilang di podcast ini kamu jomblo dan di rumah. Nggak. Istriku masih nonton. Bahaya. Selain kamu di mana, aku dimarahin juga. Berat kan? Status, alhamdulillah sudah menikah. Setelah perjalanan panjang ya. Iya. Jadi pengantin baru rasa lama. Jadi aku nikah akhir tahun kemarin dengan kondisi pandemi. Kenapa memutuskan menikah gitu? Karena aku ngerasa, kita udah sekian tahun nih jalan, sudah merasakan apa ya, klik lah. Karena aku kenal dia dari waktu aku masih jadi fotografer, masih banyak kerjaan lah, banyak kerjaan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk kerja di kopi, buka usaha, otomatis penghasilan dari fotografer hilang dong. Betul. Dan tetap sama dia, dan aku aku pacaran sama Novi itu 2014, aku buka Kopi Magang 2017. Jadi 3 tahun, kira-kira ya 3 tahun kita memutuskan untuk buka usaha bersama, dan dengan kondisi pandemi segala macam kita masih tetap kuat. Saling menguatkan. Akhirnya ya udahlah, kayak buat apa lagi sih nunggu apa lagi yang ditunggu. Oke, ya udah aku ajakin dia, yuk nikah. Terus gimana tanggapannya dia? Gas. Nggak sih, sebenarnya tuh banyak banget rintangan. Karena kan ya belajar mungkin di sini. Nggak apa, jadi kan menginspirasi orang kayak gitu. Jadi aku sama Novi dulu beda agama. Berat nih. Jadi ya apalagi Novi anak satu-satunya. Jadi ya berat banget ini. Jadi ya itulah ya pertentangan keluarga gitu. Ada, tapi akhirnya ya alhamdulillah mungkin jalan Tuhan, keluarganya Novi percaya bahwa aku bisa membuat Novi jadi lebih baik, ya udah. Akhirnya dikasih izin. Setelah negosiasi itu berapa lama? Negosiasi sama si Novi apa sama keluarganya? Semuanya. Jujur, sebelum aku buka Kopi Magang, aku pernah ngajakin Novi nikah loh. Dan salah satu penyebab adanya Kopi Magang karena karena Novi nggak mau nikah sama aku. Cara membuktikan cintanya seperti itu gitu? Iya, mungkin ya. Nggak, jadi mungkin. Aku 2017 itu aku ngajak Novi nikah. Karena udah 3 tahun pacaran, kan aku mikir udah cukup lah mengenalnya. Karena dia bilang ya karena balik lagi ke masalah tadi sih ya, perbedaan keyakinan. Aku yakin sama dia enggak. Enggak gitu sih. Perbedaan keyakinan. Dia minta waktu. Jadi kita jalanin dulu. Aku belum siap. Oh ya udah. Akhirnya hubungan kita sempat renggang, nggak renggang juga sih ya. Ya jadi aku kayak ya udahlah, let it flow aja, jalanin aja sampai kapan aja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, aku mau ngilangin stres, aku ke Jogja. Kebetulan adikku tes masuk kuliah di Jogja. Aku ke Jogja, di sana karena aku emang dari 2015 udah jadi barista kan, jadi pengen dong rasain kopi di sana dan melihat gimana sih industri kopi di Jogja itu. Aku Jogja, aku lihat di sana banyak banget coffee shop rumahan. Nah, jadi orang Jogja sebenarnya menginspirasi itu untuk buka Kopi Magang. Oke, keren. Jadi mereka dengan modal dan tempat seminimalis mungkin, dia bisa membuka usaha yang cukup jalan, cukup diterima. Gitu. Kenapa nggak itu dibawa ke Denpasar?
kenapa nggak aku mengikuti mindset mereka untuk buka usaha yang sederhana tapi ya jalan. Oke. Make sense, masuk akal. Tuh akhirnya ya udah 2017 buka baru magang itu. Terus setelah buka magang hampir 4 tahun, aku tanyain lagi. Tanyain lagi kan? Ya ini Follow up lagi ya. follow up lagi. Gimana nih kita udah waktu itu 6 tahun kita udah 6 tahun nih pacaran. Aku nggak mau ada tahun ke-7. Oke. Kalau kamu mau, ayo nikah tahun ini. Kalau nggak, ya udah. Ya udah apa? Ya udah. Udahan gitu? Ya udah. Oke, jangan. Nggak gitu sih, maksudnya itu hanya ancaman lah ya, ultimatum. Oh. Kalau dia bilang, ya udah, aku juga nggak mau. Serem Pak. Aduh. Ya kalau dia bilang, ya udah nggak mau tahun ini, ya udah aku tetap nunggu kok. Oh gitu. Dia ngancem doang sih niat awalnya. Ini Dia tuh- denger ancaman ya. Iya, dia tahu kok aku ngancem. Nah akhirnya dia bilang, oh ya coba yuk tanya ke keluarga gimana. Terus aku ngomong sama ibu Novi, Mek, saya sama Novi mau nikah, boleh nggak? Nggak. Oh iya, udah punya tabungan. Oh sementara, ya kan pastilah orang tua nggak pengen lah anaknya setelah nikah jadi susah itu kan, dan nggak mau lah anaknya belum siap tapi memutuskan untuk mengambil hal yang lebih serius. Karena kan pernikahan itu menurutku sakral ya. Iya. Tuh, ya. Oh, gimana udah punya tabungan? Udah. Pertanyaannya gitu ya, kamu udah punya tabungan belum? Iyalah, karena kan Bukannya nanya kamu udah punya investasi belum, udah punya usaha belum, udah punya apa belum? Enggak, Langsung nanya karena kan tabungan gitu ya? orang tua, mindset orang tua adalah tabungan. Beda dengan mindset kita yang Ya. berpikir investasi. Iya. Iya kan? Ya kayak gitu. Daripada nabung, mending Investasi. Nabung dipotong tiap hari sama bank. Nah, Investasi ditambah Bergerak dengan terus. iya jalan naik gitu. gitu. Oh, Akhirnya oke. tanya, oh, udah punya tabungan? Oh, sementara udah, Mek. Enggak tanya berapa gitu. Enggak. Oh, enggak. Itu aman sih ya. Ya, Mek, itu kan bentuk tabungan punya buku tabungan nggak ada. Wah nipu kan? Ditonton mama itu rasa tadi. Enggak, mamanya kan nonton YouTube kok aman. Jadi ditanya udah punya tabungan? Oh iya, sekarang punya buku tabungan punya. Isinya ya nggak tahu. Ya udah. Terus oh iya kalau emang udah yakin silahkan. Ya akhirnya aku ngomong ke orang tua aku, Pama aku mau nikah. Oh iya bagus, kapan? Langsung gitu orang tua aku. Ya udah coba cariin hari. Langsung papaku ngomong ke keluarga besar papaku, karena dicariin hari, dapatlah akhir tahun. Nah, aku ngomong sama keluarga Novi, ngomong ke keluarga besarnya. Pas aku ingat banget momennya itu masih galungan, sebelum galungan. Jadi keluarganya Novi bilang, oh kalau saran saya mending tunggu selesai galungan, apa sih namanya, 41 hari setelah galungan lo. Ini selesai itu baru kita ngomong lagi, baru kita ngobrol lagi. Oh ya udah, yang penting kan aku udah menyatakan niat baikku, ya udah. Akhirnya setelah itu setelah selesai galungan tuh aku ngobrol sama perwakilan keluarga besar Novi, pamannya Novi, ngobrol gimana Pak, kapan saya bisa ngajak keluarga besar saya ke sini. Saya bilang oh ya aku kesana hari Jumat depan, Jumat depannya aku ngajak keluarga ke sana. Deg-degan nggak? Pastilah ya. Apa yang kamu deg-deganin? Meskipun udah jalan hampir 7 tahun, tetap aja deg-degan Pak. Gimana ya? Namanya kan prosesi sakral. Oke. Tuh, akhirnya keluarga aku ke sana, dan jarak antara keluarga aku ke sana sampai pamit itu cuma seminggu. Ya, enak tuh. Ya udah, akhirnya terjadilah kita menikah 2 kali dari adat Bali sama KUA. Gitu. Ya, sementara akhir tahun kemarin udah menikah.
Jadi status saya sekarang suami orang. Iya kan, suami Novi. Ah. Gara-gara alkohol nggak fokus aja. Tapi berpikir suami orang. Baru ngerti kan. Jadi statusnya menikah. Oke. Gitu guys. Jadi kapan nikah? Wah, nunggu tabungan. Biar nanti iya. ditanyain tabungannya berapa. Oh, segini ada. Coba lihat buktinya. Nah. Oh, kalau saya jadi orang tuanya, saya nanya, asetmu apa aja? Ada investasinya di mana aja? Ada laptop satu. Iya. Oke, mantap Nggak, banget. tunjukin dong. Ini Pak, podcast saya yang monetize. Nanti ada yang iri. Iya. Nggak apa-apa lah. Orang iri itu pasti ada. Iya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Serba susah ya. Kita berusaha sebaik apapun, pasti ada aja orang nggak suka. Tuh. Ya udah. Ya let it flow aja. Jalan aja sesuai tracknya. Betul. Oke, Erda. Next question ini ya. Wih, pokoknya seru banget cerita sama Erda nih. Menurutmu kopi itu apa sih? Singkat, padat, dan jelas dan Singkat, padat, ngena dan banget. jelas. Kopi itu adalah sebuah tanaman. Oh enggak? Tanamannya menghasilkan buah gitu. Ya, kopi itu kalau menurutku loh, itu nggak hanya sekedar minuman. Nah, karena dari kopi aku bisa banyak kenal orang, bercerita, saling sharing. Ya, penghubungnya kopi. Anggaplah dari zaman awal buka magang sampai sekarang udah 4 tahun, pasti banyak customer yang datang pergi. Jadi banyak yang bisa kita ajak berbicara, sharing. Dan customer kan nggak mungkin dari satu segmen aja, pasti ada banyak segmen. Ya dari sana kan kita banyak belajar. Saya banyak belajar. Oh ternyata kalau dari mindsetnya si A seperti ini loh, dari mindset si B seperti ini loh. Apa nih hal baik yang bisa aku dapat? Gitu. Habis itu dari banyak profesi, ada dosen, ada mahasiswa, ada pekerja lepas, Ada tante. iya. Enak deh. Pelan-pelan Pak. Keras Ya itu, Mama muda. mama muda, mama tua, Apa lagi? anak SMA, Oh. dedek-dedeknya besar. Aduh. Oke. Mantap. Jadi banyak hal yang bisa saya dapat dari kopi. Relasi, cuan, Nah, itu sih intinya. Itu. Nggak ada cuan nggak bisa. nggak bisa hidup. Apalagi udah berkeluarga Pak. Iya. Ya mohon maaf Pak, mohon dimaklumi. Apa? Jadi gitu. Oke, mantap. So, Erda, lanjut nih pertanyaannya. Soalnya, kenapa aku minta singkat, padat, dan jelas? Karena kita punya 50 pertanyaan yang belum terjawab. Banyak dari ya? 55. Karena kenapa ini spesial banget. Oke, next question. Seberapa penting kopi bagi hidupmu hingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat banyak? Kalau sangat banyak sih belum ya. Amin. Sangat Aku anggap banyak. itu doa. Iya, sangat banyak outlet. Amin. Kalau dibilang penting sih ya. Karena Yuk. kan itu produk yang dijual. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting dari produk. Kalau menurutku pribadi sih ya, yaitu service. Gimana Oke. cara kita melayani customer, bagaimana cara kita nge-treatment mereka, kita ajak ngobrol, kita ya seenak apapun kopimu, kalau kamu jualnya dengan jutek, orang nggak bakal balik lagi bro. Oke, got it. Seenak apapun kopimu ya. Kalau kamu kan tadi dia bilang seberapa penting kopi nih, ya kopi penting karena dia produk yang kita jual. Tapi hal yang lebih penting adalah pelayanan, Service. service. Oke, mantap banget ya. Jadi aku berusaha untuk mengajarkan semua keluarga magang untuk ayo deh kita layani dengan baik. Kita Dengan anggap tulus mereka ikhlas teman. gitu ya? Yoi. Oke. Kan kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Udah semuanya dapat cuan. Yoi. Inti dari segala inti itu cuman Pak. Kalau cuan banyak, layanilah customermu. Semakin banyak customer, semakin banyak cuan. Mantap nih.
Oke, sambil lanjut nih dah ya. Yuk, minum juga dah. Udah habis ya? Wanjay. Sorry. Enak sih. Ya ada podcast gini sambil alkoholit enak juga ya. Ya lebih lancar. Iya. Kalau boleh tahu deh, Ya. sebotol berapa nih? Sebotol. Boleh dong sambil promosi kan? Boleh banget. Kalau beli banyak pasti beda harga. Eceran deh, eceran. Ecerannya. Ah, Di sini kita jual segini. Nah, ada tulisan di sini. oke. Di bawah juga di deskripsi juga ada, di komen oke, juga ada. Siap. Kalau nanti ngomongin di sini nanti nanti Ya, ada oke. masalah gitu. So guys, kalau kalian mau beli ini harganya ada di bawah ini semuanya. Ada Tokopedia atau apa gitu nggak? Alkoholik bro, Oh nggak boleh. belum ada BPOM. Oh iya. So guys, thank you so much for watching my video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video keduanya. Yo guys, mau ngingetin aja nih, kalau video part keduanya ada di video lagi satu. So thank you so much.